Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah salat Isya, salat tarawih dan salat witir yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita bisa beramal ibadah pada malam hari ini setelah sebelumnya siang hari. Insyaallah kita semua atau kebanyakan dari kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita ini sebagai bentuk melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Selain lagi ini juga adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa diberikannya kita lapangan amal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat kelak. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini mari kita kembali mengingatkan diri kita agar kita senantiasa tetap tegar dan berjuang di hari yang tersisa. Jangan sampai sedikit pun kita melemah. Kalaupun sebelumnya sempat melemah, maka kembalikanlah diri kita kepada kerajinan, keteguhan, kegigihan di dalam beribadah kepada Allah. Kalaupun sebelumnya bahkan dari awal kita masih belum kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata terlambat bagi kita, karena sesungguhnya inti daripada setiap amalan itu biasanya berada di akhir-akhirnya. Biasanya berada di akhir-akhirnya. Dan kita sekarang sudah menuju dari akhir atau penghujung dari bulan suci Ramadan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam memerintahkan kita untuk memperhatikan etika dan adab di dalam bergaul, di dalam bermasyarakat. Bahkan nabi-nabi terdahulu pun juga sudah memperhatikan hal ini kepada umatnya. Mereka mengingatkan umatnya agar menjaga adab dan etika yang baik. Hal ini pun juga tentunya tidak hilang dari syariat Nabi Muhammad SAW, di mana kita di setiap zaman, di setiap keadaan, di setiap tempat, kita semua diperintahkan untuk menjunjung tinggi akhlak yang mulia. Bagaimana kita bisa bersikap, bergaul dengan baik dengan alam sekitar kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi dengan bertambahnya kecanggihan zaman, kemodernan, betapa banyak hal-hal yang perlu kita jaga. Etika di dalam menggunakan fasilitas-fasilitas dari yang sebelumnya tidak ada, kemudian ditemukan dan akhirnya fasilitas tersebut bisa kita gunakan sehari-hari. Di antara adab atau etika yang perlu kita jaga adalah menjaga pandangan mata dari layar laptop atau tablet ya, atau handphone dari saudara kita yang berada di samping kita. Mungkin kita sedang duduk di masjid atau duduk di halte, di ruang tunggu, atau di kendaraan. Tanpa sengaja kita menoleh ke samping, ternyata ada orang di samping kita, entah itu teman atau bukan, sedang membuka apa yang dia miliki. Akhirnya kita terlihat layarnya. Padahal masing-masing manusia punya
kekhususan, punya kerahasiaan. Kalau kita tanpa sengaja mungkin itu maklum. Tapi kalau kita suka menoleh-noleh jelalatan untuk melihat layar saudara kita, layar punyanya saudara kita itu, maka tentunya ini tidak pantas bagi setiap muslim yang menjunjung tinggi etika yang mulia. Karena apa? Bisa jadi di layar saudara kita itu ada sesuatu yang dia tidak sukai untuk diketahui oleh orang lain. Dia ingin dia saja yang tahu. Kalau seandainya ketahuan oleh orang lain, dia akan malu, mungkin marah. Wallahu a'lam. Kalau sampai kita suka melihat-lihat, padahal kita tidak mendapatkan izin, tidak diajak sama-sama melihatnya, maka sungguh ini termasuk dari akhlak yang tercela. Yang senada dengan ini saudaraku adalah apabila kita berada di antrian, di hadapan mesin ATM umpamanya, dalam berbaris-baris, sedangkan kita berada di soft yang kedua, di belakang orang yang sedang bertransaksi dengan mesin tersebut. Tidak sedikit ada sebagian orang matanya ke hadapan layar. Terlepas dari dia ingin berbuat jahat atau tidak, kalaupun dia tidak ingin berbuat jahat, ini pun tidak pantas. Karena masing-masing orang punya kerahasiaan yang dia tidak suka dilihat oleh orang lain, tidak suka diketahui oleh orang lain. Tapi kita masih melihat saja. Sepantasnya bagi kita memiringkan pandangan umpamanya ke samping, serong sedikit, sehingga orang yang sedang menggunakan mesin tersebut dia dalam kondisi tenang, merasa aman, nggak ada orang yang ingin berbuat jahat pada dia. Karena kita sudah sering mendengar betapa banyak tindak kejahatan yang dimulai dari yang seperti ini. Ada sekongkol beberapa orang, ada sebagian berada di belakang penarik, ada sebagian di hadapan berpura-pura untuk membantu dan lain sebagainya. Akhirnya terjadilah penipuan. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, tolong dijaga ini, karena ini termasuk dari perkara yang sangat penting di zaman sekarang ini, agar kita bisa menjaga etika di antara kita. Di antara kepribadian yang mulia, yang tentunya sangat ditekankan adalah apabila kita berkendaraan roda 2 atau lebih, yang biasanya kadang-kadang kita sendiri sebagai laki-laki atau sebagai perempuan yang menyetir. Dan kadang-kadang kita membawa keluarga dan di sana ada ibu kita. Maka tentunya yang paling pantas berada di samping kita, yang paling depan adalah ibu kita. Bukan di belakang-belakang. Karena apa? Karena di samping ada anaknya yang dia cintai. Mungkin juga suami beliau juga sudah tidak ada atau tidak bersama di dalam mobil tersebut. Satu sisi juga lebih leluasa memandang ke depan. Apalagi adanya panorama-panorama keindahan yang luar biasa. Maka yang paling pantas duduk di samping kita adalah ibu kita. Kemudian setelah itu anak dan istri kita dan lain sebagainya. Inilah makhluk yang pertama kali yang paling utama kita dahulukan di hadapan, di depan. Kecuali apabila memang beliau ingin di belakang. Keinginan beliau dengan berbagai alasan, maka tentunya dalam kondisi ini bisa saja beliau tidak di hadapan. Atau mungkin ada suatu tujuan dari kita untuk agar beliau di tengah karena ada yang bisa ngajak beliau ngobrol di tengah, adapun di depan tidak ada. Maka kalau seperti ini keadaannya maka tidak mengapa. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara etika yang baik juga apabila nih khususnya nih di bulan Ramadan ya. Kadang-kadang setelah kita iftar, kita cuci tangan. Ya, memang ada petugasnya memang biasanya kan.
Tapi masing-masing dari kita hendaknya menjaga kenyamanan pandangan masing-masing. Harus ada. Jangan sampai kita hanya berpikir masih ada petugas kok. Kalau seperti ini maka ini termasuk dari egoisme. Kita juga harus berpikir untuk kenyamanan pandangan supaya tidak banyak kotor. Kita sendiri juga ikut membantu pihak kebersihan. Petugas kebersihan. Di antaranya ketika kita cuci tangan di tempat umum. Umpamanya di keran. Maka usahakan jangan sampai ada bekas-bekas dari cuci tangan kita tersebut. Mungkin ada tulangkah atau mungkin ada sebagian sampah. Seyogyanya sebelum kita cuci tangan kita bersihkan dulu tangan itu dari kotoran-kotoran, kita lepaskan, baru tinggal minyak-minyaknya itu yang kita bersihkan. Kita cuci sehingga orang yang datang berikutnya tidak merasakan ketidaknyamanan di pandangan dia, di tempat yang sebelumnya kita mencuci tangan. Tentunya apabila kita menjaga hal ini, maka ini termasuk dari etika yang sangat baik. Artinya tidak suka membiarkan bekas dari mencuci tangan kita. Atau mungkin selain tangan. Umpamanya kita mencuci piring. Ya, umpamanya masing-masing kita punya tugas mencuci piring. Maka buang dulu sampahnya di tempat sampah, kemudian tinggal kita cuci di tempatnya karena di sana banyak bekas-bekas minyak. Di antara hal yang perlu kita jaga berkaitan dengan peralatan modern adalah wajib bagi kita menghindari suka berteriak-teriak. Wajib bagi kita menghindari dari diangkatnya suara-suara atau kerasnya suara dering musik dari HP kita. Ketika ada yang nelpon di tengah orang banyak, ada suara musik keras. Selain itu sendiri adalah suatu maksiat kepada Allah, dia juga mengganggu orang lain karena apa? Karena ada unsur terang-terangan melakukan maksiat. Terang-terangan melakukan maksiat adalah maksiat tersendiri lagi selain maksiat itu. Ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara juga yang perlu kita jaga adalah jangan sampai kita suka teriak-teriak ketika kita mengangkat telepon. Tidak sedikit ada sebagian orang di tempat-tempat umum, bahkan di rumah Allah, apalagi nanti sudah 10 hari terakhir dari Ramadan, kita sedang i'tikaf atau ada orang yang i'tikaf kita di masjid. Dapat telepon, jaga suaranya, jangan keras-keras. Yang penting orang mendengar. Gak mesti harus keras-keras. Ada sebagian orang cuek dengan orang lain sehingga akhirnya mengganggu orang banyak, apalagi orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayatnya. Termasuk dari etika yang baik juga saudaraku adalah kita suka mempersilahkan orang lain, terkhusus orang yang lebih tua, orang-orang yang tua, para wanita, untuk duduk apabila tidak ada tempat duduk kecuali tidak ada tempat duduk bagi mereka kecuali dengan kita mengalah. Nah, kita berikan kepada mereka tempat duduk tersebut. Alhamdulillah sekarang sudah banyak fasilitas-fasilitas umum yang diberikan oleh pemerintah kita seperti bus dan sebagainya, halte, tempat-tempat menunggu ya di pinggir jalan. Kita lihat di trotoar banyak. Kalau kita melihat ada orang tua atau wanita, maka kita persilahkan mereka untuk duduk. Apalagi khususnya wanita, dia berada di sisi-sisi laki-laki yang tentunya tidak nyaman dia berada di sana. Kita sebagai seorang yang biasa menghadiri majelis ilmu paling paham kalau seandainya wanita ini adalah istriku atau ibuku atau saudariku atau putriku, apakah aku tega dia berlama-lama di sisi laki-laki yang bukan mahramnya? Tidak akan tega. Begitu pula seorang wanita muslimah, kita jaga kehormatannya.
dia tidak nyaman, walaupun tidak tersentuh tapi tidak nyaman terlalu dekat dengan laki-laki. Maka kita persilahkan dia untuk menempati tempat yang jauh lebih aman bagi dia. Terhindar dari terlalu dekat atau tersentuh dengan kaum laki-laki. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga dari akhlak yang mulia adalah kita tidak suka membuang-buang sampah sembarangan atau bekas-bekas dari perjalanan kita. Khususnya ini biasanya di tempat-tempat wisata. Walaupun ada petugas, maka kita tetap bersihkan apa yang berasal dari sampah kita. Kalaupun tidak juga semuanya, minimal kita kumpulkan. Sehingga petugas itu tinggal mengambil yang sudah kita kumpulkan. Umpamanya kita kumpulkan dalam satu kresek, petugasnya tinggal mengambil yang sudah di dalam kresek itu. Tinggal ambil kreseknya. Sehingga kita sangat menjaga kebersihan. Jangan suka membiarkan sampah berserakan walaupun sudah ada petugas di tempat tersebut. Jangan sampai kita berpikir saya masuk sini juga sudah bayar kok. Kalau saya bayar kan seenaknya saya. Ini kan saya masuk tempat ini bayar. Ya, sekarang tugas dia untuk membersihkannya. Ngapain saya lagi? Kalau semua seperti ini teman-teman yang dirahmati Allah, maka akan berat sekali tugas orang yang menjadi cleaning service di tempat tersebut. Mari kita bantu saudara kita. Baik kita kenal atau tidak kita kenal. Sambil kita berharap pahala dari sisi Allah dengan membantu dia. Bertambah lagi pahala kita. Di antara akhlak yang mulia teman-teman yang dirahmati Allah adalah bagaimana kita berusaha untuk berharap pahala dengan membantu orang-orang yang mungkin kita sedang berada di kendaraan. Naik motor umpamanya atau naik mobil. Kita tahu arah orang ini kira-kira ke suatu tempat. Kita tawarkan untuk mengikuti kita, untuk kita bonceng atau masuk mobil kita. Apalagi sekarang kan sudah lumayan aman ya dari wabah. Kita ajak mereka. Ya. Dengan gratis, ini termasuk dari akhlak yang mulia. Termasuk budi pekerti yang sangat dianjurkan. Karena ini mengurangi rasa berat dari orang, mengangkat rasa berat dari orang. Kita sebagai mukmin sepantasnya seperti ini. Kecuali kalau memang teman kita itu memang ingin jalan. Umpamanya karena ingin mendapatkan pahala yang lebih besar, karena ingin ke masjid. Apalagi di hari Jumat. Atau mungkin karena ingin berlatih atau ingin menjaga kesehatannya dengan berolahraga, dengan berjalan. Ini lain lagi ceritanya. Tapi jangan sampai lupa yang dibawa jangan lawan jenis nang bukan mahram. Jangan mentang-mentang imbah dipadahkan guru di sini. Ujar sidin ya. Tuh ada orang bawai masuk. Tetamu bibinian pamannya. Habis itu dibawai ukhti. Nah, ini tentunya tidak pantas. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian di antara hal yang perlu kita jaga juga adalah etika duduk di majelis. Maksudnya duduk di tempat-tempat umum seperti tempat menunggu, ruang tunggu. Tidak sedikit di antara orang di tempat-tempat menunggu itu kurang beradab di dalam cara duduknya. Karena mentang-mentang di sampingnya kosong, akhirnya dia duduk selonjor, kakinya menghadap orang lain merasa risih, memberikan beberapa isyarat-isyarat akan kerisihannya, tapi dia tidak sama sekali berubah. Sudah sadar tapi dia tidak mau berubah. Bagi dia, ini tempatku, aku sudah duluan. Ngapain kamu, gitu kan? Kamu duduk-duduk aja, jangan urusin aku. Padahal orang merasa risih melihat kakinya, apalagi mungkin ada di kakinya itu hal-hal yang mungkin tidak mengenakkan bagi orang yang ada di sampingnya. Di antara adab yang mulia adalah hendaknya kita suka menjaga harta orang lain.
Apabila ada suatu alat atau fasilitas atau barang orang lain, kita tahu itu punya orang lain. Maka seyogyanya kita untuk kuat menjaganya, jangan sampai ada merusaknya sedikit pun. Kalau seandainya korupsi saja atau nepotisme saja itu dilarang dalam Islam, padahal seseorang yang melakukannya dia tidak mengambil manfaat umpamanya. Padahal dia mengambil manfaat dari apa yang dia korupsi. Dia mengambil manfaatnya, itu diharamkan. Bagaimana lagi kalau sampai merusak dan dia tidak mengambil manfaatnya? Lewat sembarangan umpamanya di kendaraan orang, akhirnya lecet kendaraan orang. Atau megang sedikit barang orang, ada yang jatuh, kemudian ada yang rusak. Kurang hati-hati di dalam menjaga hak orang lain. Ini tidak bagus. Ini termasuk dari perkara yang perlu kita perlu jaga di zaman sekarang ini. Karena semakin banyaknya alat-alat canggih yang mungkin rentan rusak. Kalau jatuh rusak itu. Atau mungkin kalaupun baik lagi dia tidak lagi seperti semula. Sudah ada cacatnya. Tinggal 80% atau 70%. Karena ada mesin-mesinnya dan sebagainya. Tolong dijaga gerakan kita. Jangan sampai gerakan-gerakan yang mungkin mengakibatkan banyaknya kerusakan. Walaupun kita tidak ada niat untuk merusak. Ini perlu dijaga teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kemuliaan akhlak adalah jangan suka toleh-toleh di tempat-tempat umum, khususnya di tempat-tempat pemberhentian seperti contohnya di Bangjo. Di lampu hijau, merah, kuning itu, ketika kita sedang menunggu, kita buka jendela, sebagaimana di samping juga ada kendaraan yang juga membuka jendelanya, kita toleh-toleh, lihat-lihat sampai ke dalam. Bisa jadi di sana ada yang tidak pantas kita lihat. Kalau seandainya aurat atau aib dari keluarga kita yang ada di dalam mobil dilihat oleh orang, kita pun juga tidak suka. Maka seyogyanya kita menghindari hal ini. Karena ini adalah termasuk dari perkara yang tidak baik. Jaga akhlak kita. Di antara kemuliaan akhlak, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ya kita tahu sekarang ada Google Map ya. Biasanya orang minta Sherlock kemudian mencari alamatnya. Kadang-kadang dari hasil Google Map itu, alamat yang ada di Google Map itu kadang-kadang ada yang tidak pas. Kadang-kadang kan Google Map menggunakan jalan yang lama atau jalan kecil yang tidak bisa dimasuki oleh kendaraan roda 2 atau mungkin jalannya terlalu banyak sehingga agak susah dia mempaskan daripada Google Map tersebut ya, atau mungkin dia terlalu sebelumnya yang mengirim terlalu cepat sehingga radiusnya terlalu jauh sehingga tidak kesampaian. Nah, kita yang tahu kalau sudah melihat orang megang HP, lihat-lihat, kita sudah bisa menerka kira-kira ini sedang mencari alamat. Maka kita dekati. Sebelum dia bertanya, kita dekati, kita tanya mau kemana Pak? Dia akan memperlihatkan alamatnya di HP tersebut. Di mana Pak? Oh ini sudah dekat. Bapak tinggal lurus, belok sedikit, di sanalah alamatnya. Warna rumahnya demikian. Hanya beberapa rumah kita beritahu secara rinci. Kalau seandainya itu tidak terlalu jauh, kita bisa antarkan dia. Ini tentunya termasuk dari akhlak yang mulia teman-teman yang dirahmati Allah. Jangan sampai kita meremehkannya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian meremehkan dari perkara yang baik untuk kalian lakukan. Jangan sampai kita remehkan sama sekali. Walau antalqa akhaka biwajhin talq. Walaupun hanya sekedar kita bertatap muka dengan saudara kita dengan wajah yang ceria. Itu saja yang kita bisa lakukan, itu barang. Apalagi memberi duit kita bawa.
muha barang nyaman dilihat. Kawan kita melihat muha kita katuju. Himongnya. Boleh ke rumah bakisah. Bunga sebenar sidin ja. Masya Allah. Siapa? Ayahanda Saipul mamanya. Lembut senyumnya. Kurihing sidin bisa benar. Allahu Akbar. Imbahnya tuh kada tahu lagi ulun. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita bahas ini tentunya hanya sebagian dari adab atau etika yang berkaitan dengan hal-hal yang berada di zaman sekarang ini, di zaman modern ini. Tentunya masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan etika. Ini hanya sekedar sebagai contoh dari berbagai hal yang perlu kita jaga dari etika bermasyarakat dengan adanya beberapa fasilitas-fasilitas modern ini. Di antaranya menjaga keramahan dengan orang. Sesibuk apapun kita sedang menggunakan peralatan-peralatan canggih yang berada di sekitar kita. Wallahu ta'ala a'lam wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.